Perjudian jadi bumerang, Milan perlu investasi striker berkualitas. Manajemen AC Milan tampaknya perlu serius mempertimbangkan investasi besar untuk mendatangkan striker berkualitas mengingat perjudian mereka justru menjadi bumerang. Minimnya kualitas lini serang Rossoneri tampaknya wajib segera diatasi pada bursa transfer yang akan datang atau raksasa serat tersebut terancam bakal semakin tertinggal. Pendapatan tersebut diutarakan oleh Pietro Mazzara pada artikel terbarunya untuk Milan News, yang menjelaskan bagaimana keputusan untuk melakukan perjudian pada Pietro Pellegrini tak kunjung terbayar. Meskipun dengan kepercayaan yang diberikan Allenatore Stefano Pioli kepadanya, mengingat ia sempat diberi kesempatan sebagai pemain pengganti saat melawan Sassuolo akhir pekan kemarin dengan Zlatan Ibrahimovic di sisinya, namun tetap tak bisa berbuat banyak. Dengan Oliver Giroud masih harus menepi, pun demikian dengan Ante Rebic, striker 21 tahun Italia tersebut akan memiliki peluang tampil, bahkan sebagai starter lantaran Ibrahimovic tak bisa memainkan di setiap pertandingan. Namun, hampir dapat dipastikan manajemen raksasa serat tersebut harus melakukan evaluasi serius antara bursa transfer Januari dan musim panas nanti. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa Milan memerlukan investasi besar di bursa transfer untuk mendatangkan penyerang tengah yang muda namun siap, pemain yang memerlukan sebagian besar alokasi anggaran klub yang tersedia. Saat Ibrahimovic mengalami kesulitan dan dalam pertandingan-pertandingan menantang seperti akhir pekan kemarin, seseorang seperti Dusan Vlahovic akan memberikan kontribusi besar dalam permainan tim. Lawan Fiorentina dan Sassuolo, Milan catat rekor buruk pertama sejak tahun 1998. AC Milan mencatat rekor buruk pertama sejak tahun 1998 saat menelan kekalahan dari Fiorentina dan Sassuolo dalam duel pertandingan beruntun di Serie A. Rossoneri benar-benar menelan nilai pahit, dikalahkan Roverdi 1-3 di San Siro pada minggu dini hari lalu, yang menjadi kekalahan kedua mereka secara beruntun di Serie A setelah Giarnota sebelumnya menyerah di kandang La Viola. Pertandingan sejatinya berjalan dengan baik, mengingat Il Diavolo berhasil memimpin lebih dahulu pada babak pertama melalui tundukan Alessio Romagnoli, namun skor 1-0 hanya bertahan 3 menit, dengan Gianluca Scamacca sukses menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Tampaknya gol tersebutlah yang menjadi menguncang Stefano Pioli mengingat setelahnya mereka seolah tenggelam. Dengan gol bunuh diri Simon Kjaer membuat sang lawan berbalik unggul sebelum jeda turun minum dan Domenico Berardi memastikan kemenangan Sassuolo sebelum Romagnoli diusir wasit. Setelah kekalahan 4-3 dari Fiorentina, satu pekan sebelumnya Milan juga telah menyamai catatan buruk yang belum pernah mereka lakukan selama 23 tahun terakhir. Pasalnya, klub San Siro tersebut telah kebobolan 7 gol atau lebih dari 2 pertandingan beruntun di Serie A untuk pertama kalinya sejak Maret 1998 saat mereka takluk 3-0 dari Inter dan 4-1 dari Juventus. Kini Pioli dan pasukannya perlu segera berbenah dan bangkit saat menantang Genoa di Marassi pada Kamis dini hari mendatang. Wasit melakukan sejumlah kesalahan saat laga Milan kontra Sassuolo. Wasit Gianluca Manganiello dan Direktur VAR David Chersini dikabarkan telah banyak melakukan kesalahan dalam pertandingan Giarnota ke-14 Serie A antara AC Milan kontra Sassuolo di San Siro pada minggu malam lalu. Corriere dello Sport memberikan kritik tak hanya pada wasit Manganiello, tapi juga Chersini yang menjadi Direktur VAR lantaran performa mereka dalam pimpinan pertandingan Serie A antara Rossoneri dengan Nero Verdi yang dimenangkan tim tamu dengan skor 1-3. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Giacomo Raspadori seharusnya diusir wasit lantaran pelanggaran berbahaya terhadap Ismail Bennacer pada menit ke-38, mengingat meskipun ia menarik kembali kakinya, tindakan tersebut dilakukan setelah melakukan kontak tinggi pada tulang keringnya dan membahayakan lawan. Dengan aksi sembrono tersebut pula fakta bahwa kancingnya terlihat. Selanjutnya, Theo Hernandez seharusnya mendapatkan kartu merah kedua lantaran mendorong David Fratesi dengan menaikkan tangannya pada proses tersebut saat ia sudah mengantongi kartu kuning. Sementara itu, protes Milan atas handballs di area terlarang oleh Ferrari memang benar adanya. Bek tengah Sassuolo tersebut meletakkan tangan kanannya di punggung kiri Jazz, namun kemudian melepas dan menggerakkannya hingga akhirnya menyentuh bola sehingga wasit seharusnya menunjuk penalti. Kartu merah terhadap Alessio Romagnoli memang benar, mengingat aksinya merupakan pelanggaran pada pemain terakhir dan mencegah peluang nyata dalam mencetak gol. Sementara itu, tidak hanya hukuman penalti pada babak pertama terhadap Brahim Diaz, juga sudah sempat dilantarkan, bola lebih dekat dengan ketiaknya ketimbang menyentuh lengan atau tangannya.
hanya Tonali yang konsisten. Lini tengah Milan perlu bangkit. Meskipun AC Milan kini memiliki banyak pilihan untuk posisi poros ganda, mereka justru kesulitan menemukan performa terbaik dengan hanya Sandro Tonali yang saat ini tampak bisa diandalkan. Milan News menyorot bagaimana Timo Bakayoko dan Ismail Bennacer mendapat peluang menjadi starlet dalam kekalahan Rossoneri dari Sassuolo pada giornata ke-14 Serie A pada hari Minggu malam kemarin, mengingat mereka adalah alternatif dari dua bintang utama Frankesi dan Tonali. Dalam hal rotasi, pilihan yang diambil Stefano Pioli cukup dapat dipahami mengingat dua pemain terakhir tampil penuh di Liga Champions tengah pekan kemarin, namun duet pertama gagal mempertontonkan performa yang diharapkan. Pada babak pertama, kesalahan Bakayoko membuat Nino Verdi mencetak gol penyeimbang dan Bennacer tampil performa yang sangat kacau pula. Pada akhir babak pertama, Pioli masukkan Kessie untuk menggantikan pemain Prancis, namun gelandang Mantek Galding tersebut kesulitan mengatasi David Fratesi, Maxime Lopez, dan Matheus Henrique dengan membuang bola hingga akhirnya tim lawan mencetak gol dan membuat kedudukan menjadi 3-1. Pioli lantas memasukkan Tonali untuk menggantikan Bennacer dan gelandang termuda Milan tersebut menjadi satu-satunya yang mampu mengatur irama di lini tengah lapangan timnya. Klub jelas perlu bangkit sesegera mungkin, yang dimulai dengan kunjungan mereka ke Genoa pada hari Kamis dini hari nanti. Namun raksasa Serie A tersebut agaknya perlu melakukan perubahan poros ganda.